ganteng. Masuk saja ganteng-ganteng Bu, ganteng-ganteng Bu. Mahasiswa mana dulu? Universitas Bung Karno. Tadi dekan kita mengawali akhirnya adalah salam kebangsaan. Kalau saya awal, ikuti ya Bu ya. Dan mahasiswa ke-100 ya, ikuti ya. Merdeka, ayo. Merdeka. Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Saya awal, Pak Dekan akhir. Itu. Di sini kalau saya lihat judul adalah pentingnya kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat. Pentingnya kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat. Ya Bu, 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 Ibu sekitar dan mahasiswa saya yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelumnya kita pernah COVID Ibu ya. Ya, mahasiswa ya, yang nggak bisa sebutkan COVID ya, kurang lebih hampir 3 tahun ya. Nggak bisa ketemu orang ya Bu. Ya mahasiswaku ya, nggak bisa ketemu orang ya. Kuliah pun nggak bisa Bu, tatap muka, online. Ibu juga takut ketemu saya Bu. Ketemu Pak Dekan juga takut kalau COVID, takut ketularan, ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang COVID itu sudah ya berangsur-angsur sudah membaik. PPKM juga sudah tidak ada, dan di situ pun kita dituntut harus sadar waktu PPKM harus pakai masker. Kok tidak pakai masker, dia apa waktu itu Bu? Didenda atau oleh Pemda ya, oleh kelurahan ya. Dan setelah itu kan ya, nah disitulah Bu ibaratnya cobaan bagi seluruh Indonesia internasional ya. Di sini saya akan memaparkan judulnya adalah penelantaran dan kekerasan anak yang dilakukan terhadap orang tua. Paling benar itu perempuan, laki-laki pasti salah. Begitu, pasti. Ya. Betul Pak. Ya. Jadi jangan khawatir, ya kan? Saya kasus-kasus cerai saya udah pegang banyak, ya. Aneh-aneh tuh kasus cerai. Ada yang karena mobil Mercy, ya. Laki-laki mobil Mercy diurusin sampai nggak ada debu setitik, istri nggak diurus, ya. Akhirnya digugat cerai, seperti itu. Jadi banyak deh laki-laki yang aneh-aneh, apalagi yang suka ini nikah, ya kan? Memang nikah sih benar menurut undang-undang, ya kan? Nikah itu yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi kalau laki-laki sering lupa mencatat, pasal 2-nya nggak dicatat. Tidak dicatatkan, jadi kawin lagi, lupa terus kan? Nah itu kalau laki-laki. Nah oleh karena itu, ya saya berharap, ini bapak-bapak ini imam sebagai kepala keluarga. Kalau kepala keluarga jangan pernah salahkan makmum. Bentar-bentar istri disalahin, bentar-bentar istri. Padahal kalau Islam itu, ya kalau di Islam itu mencuci pakaian, ya. Membersihkan rumah, ya itu tanggung jawab suami. Cari uang tanggung jawab suami. Istri hanya 3, ya kan? Menstruasi, melahirkan, menyusui. Kerjaan istri hanya itu, ya betul kan? Selanjutnya adalah pekerjaan suami. Cuman karena kita orang timur dianggap istri itu kayak pembantu, budak. Iya, ngurus suami, sepatu minta dipakein, jas minta dipakein. Habis ini pulang nggak usah ladenin lagi tuh suami kayak gitu. Nggak usah minta teh, kopi, suruh bikin sendiri, ya kan? Begitu kan? Betul. Jadi jangan sampai laki-laki itu kayak raja, ya nggak? Yang raja itu perempuan kerjanya 3 tadi, 3 lebih. Ya kan menstruasi, melahirkan dan menyusui, semuanya laki-laki. Ganti popok laki-laki, ya kan? Mandiin anak laki-laki, gitu. Masak laki-laki. Oh sekarang banyak Pak laki-laki lebih pintar dari perempuan soal masak, ya enggak? Begitu. Ya. Ya, jadi jelas ya. Jangan suka salahin perempuan. Perempuan nggak pernah salah di mata saya dan di mata teman-teman saya juga. Ada teman-teman saya doang. Teman-teman saya semua. Ya enggak, gitu loh. Selanjutnya ya gitu. Sekarang kan banyak fenomena nih. Kita sekolahin di mana-mana, ustadz aja begitu.
Ya, ada 23 tuh yang dilecehkannya. Karena Ustadz juga manusia, Pak. Benar kan? Ustadz manusia. Jenderal aja ada. Manusia juga kan. Politisi yang melakukan pelecehan seksual. Dosen manusia juga nggak? Siapa ada nggak kira-kira? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Saya sebagai dosen tuh kalau ngajar tidak pernah mau mainkan perasaan perempuan, apalagi mahasiswa saya. Tidak pernah. Betul kan Pak? Yang saya mainin rambutnya, rasanya nggak pernah. Enggak, itu bercanda aja. Saya paling bersih kan di UBK kan? Bersih. Jadi jangan suka iseng Pak. Bapak-bapak yang suka mainin perasaan perempuan. Termasuk rambutnya di dunia jangan Pak. Itu juga harus ada hukum Pak. Kenapa? Ya, itu bisa terjadi Pak, iseng kan di kendaraan umum sering tuh begitu kan. Itu akhirnya kena sanksi pidana. Udahlah kalau satu aja. Jangan berganti-ganti. Iya enggak? Satu aja gitu loh. Udah, iya nggak bisa habis kan Pak. Teh lalat tapi apa di sini aja kan. Begitu kan. Jadi udah jangan ganti-ganti. Oh iya, ibu itu suaminya kali ya. Ada di Bandung, ada di Jakarta, curcol itu. Itu terhadap rumah tangga. Sabar aja Bu, istighfar ya. Jangan cari suami baru lah. Emang laki-laki begitu Bu. Kalau suami nikah 1, istri antar. Nikah 2 nggak antar kan, ribut. Nikah 3 ribut lagi. Nikah 4 udah pasrah. Emang itu suami gua ya kan, jadi emang harus dibantah. Iya, supaya nggak diomelin, supaya nggak pada berantem. Gitu. Kalau diomelin pindah. Oh saya kalau istri mana-mana, istri saya nggak pernah berani mana-mana. Jangan pulang. Waduh, kalau jangan pulang ditutupin pintu saya seneng Pak. Parkir lagi mobil, masuk hotel, minta temenin sama yang lain ya kan. Oh salah ya kan. Enggak, bercanda ya. Jadi jangan sampai begitu ya. Banyak kejadian kekerasan di dalam rumah tangga yang tadi seperti Pak Dekan bilang pertama kan, ada kasus saya tuh yang artis ya. Itu tapi belum rumah tangga Pak. Masih hidup bersama, ini juga khawatir hidup bersama ya enggak? Begitu buat anak kita banyak yang sering hidup bersama, satu kos ya enggak? Kuliah di luar kota atau satu kos sama lawan jenisnya. Tahu punya anak, aborsi, wah itu bahaya banget. Nah, kasus saya juga begitu. Jadi ini sesama artis, kumpul-kumpul terjadi penganiayaan. Wah udah berat banget penganiayaannya sampai berdarah-berdarah kan. Cuman saya megang yang tadi pelaku penganiayaan. Saya pegang yang laki-lakinya. Nah kebetulan kawan saya Sunan Kalijaga yang pegang perempuannya Pak. Sunan Kalijaga yang pegang perempuannya gitu ya. Itu tuh beliau tuh mirip banget itu sama Sunan Kalijaga. Tidak kan? Dari kembarnya gitu. Seperti itu Pak. Cuman ya kalau hukum aneh-aneh Pak. Jangan contohin saya. Yang laporin jadi tersangka tuh saya biadab banget gitu. Itu saya nggak benar banget. Dulu masih jadi pengacara hitam gitu ya nggak? Nah itu nggak benar Pak. Akhirnya kita selesaikan secara damai. Dan memang penyelesaian terbaik itu di luar pengadilan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya masalah konflik, jangan selalu dibawa ke pengadilan. Yang terbaik itu penyelesaian adalah di luar pengadilan. Ya, musyawarah seperti itu. Buat apa kita ke pengadilan, ke polisi, udah capek, udah lama ya. Mendingan damai-damai aja Pak. Kalau istri ribut, peluk aja, selesai kan? Gitu peluk aja Pak. Kalau kita suami mah santai aja Pak. Istri marah, diem, jangan diladenin marah Pak. Ya kan, diam aja. Kalau kita lawan, makin marah. Kita diam aja dipukul sama guling, ya kan? Kenapa diam aja kan? Gitu. Jadi udah istri sih diam aja Pak, pasrah aja udah, kan gitu. Jangan sampai kita lawan, itu istri kita sendiri. Istri kita sendiri tidak dapat pahala, tidak dapat rezeki, malah demikian juga kepada suami. Nah yang ketiga adalah tanggung jawab kita kepada negara, ya kepada negara. Yang paling inti adalah bayar pajak lah, ingat.
bayar pajak, tertib di lalu lintas, begitu. Terus kalau jadi aparat BUMN jangan pulang duluan, jangan jalan-jalan ke mall, ya nggak kan banyak kan jadi undang-undang ada kerjaan ke mall, seperti itu. Nah, taat kepada negara, jangan berkhianat kepada negara. Waktu aja berkhianat, apalagi uang. Itu kan uang rakyat, ya. Korupsi itu adalah pengkhianatan kepada negara. Ya kalau sudah jadi pegawai negeri, ya aparat penegak hukum udah jadi pegawai negeri, ya sudah, mungkin kaya nggak? Nggak mungkin kaya, Bu. Kalau suami pegawai negeri nggak mungkin kaya, udah nggak ada rumusnya kaya raya, betul nggak? Udah nggak ada. Pegawai negeri apa aja tuh? Pegawai kelurahan termasuk ya Pak? Termasuk Pak, nggak bakal kaya Pak. Nah itu kan, nah, begitu kan nggak bakal kaya. Polisi termasuk pegawai negeri, nggak bakal kaya. Tentara termasuk pegawai negeri, nggak bakal kaya. Yang bakal kaya siapa tuh? Profesional seperti lawyer kayak saya gitu kan. Gitu. Jadi nikahin anak kalau mau pegawai negeri nggak mungkin kaya Pak, kecuali korupsi kan. Nah, seperti itu. Jadi cari profesional aja Pak. Akuntan, dokter, ya nggak, pengacara, nah, itu baru tuh pengusaha, itu udah bibit-bibit kaya, betul kan? Nggak ada rumusnya pegawai negeri kaya kecuali korupsi. Jadi jangan bangga kalau punya suami pegawai negeri tagih melintir gitu kan, udah pasti korupsi ya nggak? Iya, gaji jenderal bintang 4 aja gaji pokok tidak nyampe 10 juta. Warisan Pak. Iya, ya, kalau warisan beda lah. Warisan konglomerat beda ya nggak? Begitu. Nah kira-kira begitulah dari saya. Ya mudah-mudahan yang sebentar ini bisa bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat mengapresiasi dalam kegiatan ini. Juga saya ingin menyapa Bapak Ibu pada STUD, karena saya dulu pernah kecil di STUD kan, ya saya juga bersekolah di Sumatera. Ada yang saya mempertanyakan pada saat ini terkait dengan opini publik yang selalu terbangun, ya, selalu terbangun ketika ada sesuatu kasus persoalan sosial di masyarakat yang viral, ya, itu selalu menjadi opini publik dan bisa saat ini mempengaruhi keputusan yang diambil oleh para penegak hukum, yang menurut saya agak kurang fair ya, ketika kasus yang viral itu, ya kasus yang viral lalu berbentuk opini publik, lalu masyarakat ikut menghakimi, ya apapun itu bentuknya, itu menghakimi, ikut menghujat tanpa ada putusan hukum yang sah di peradilan. Nah, pertanyaan saya buat bapak-bapak, ibu-ibu, pakar hukum di depan saya ini, apakah masyarakat diperbolehkan, ya istilahnya saat ini menggunakan sosmednya, beropini, lalu berkomentar, bahkan menghakimi atau menghujat seseorang tanpa ada putusan hukum terlebih dahulu? Itu satu. Karena saya sangat prihatin dengan kondisi hukum Indonesia saat ini yang sudah luar biasa, segala sesuatunya viral, opini publik terbentuk lalu menghakimi. Contoh yang paling mengerikan adalah kemarin saudara kita di Papua, ya, seorang perempuan yang dibakar hidup-hidup karena dituduh sebagai penculik anak, ya, tanpa melalui proses hukum, ya, dia dipukul, ditendang, lalu disiram bensin dan dibakar di hadapan media. Lalu di video ini diviralkan. Jadi itu saja dari saya. Mohon maaf, saya dengan Sunan Kalijaga, bapak-bapak, ibu-ibu, ini pertanyaan yang mungkin harus dijawab untuk edukasi masyarakat. Apakah boleh masyarakat beropini publik, berkomentar, ya, sehingga menghakimi juga atau menyudutkan salah satu pihak tanpa ada putusan hukum? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, atas kesempatan dan terima kasih atas pertanyaan. Tadi Pak Sugeng menyatakan apakah masyarakat bisa menghakimi. Dalam hukum sebenarnya yang sudah diketahui oleh penanya, dalam hukum ada yang istilahnya presumption of innocence, praduga tak bersalah. Artinya bahwa seseorang tidak bisa dianggap bersalah apabila belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang itu bersalah. Berkekuatan hukum tetap itu istilahnya berkekuatan hukum yang sudah pasti, ada yang begitu diputuskan oleh pengadilan negeri misalnya tidak ada banding dalam proses itu, atau ketika pun adanya banding diputuskan oleh pengadilan tinggi tidak ada kasasi, ataupun ternyata kalau ada proses kasasi dinyatakan dalam kasasi bahwa orang itu bersalah, itu sesuai kriminal legal system atau sistem peradilan pidana. Dalam hal ini masyarakat bisa saja kalau berpendapat sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dalam hal ini misalnya dalam kelurahan, untuk menerangkan, memberikan pencerahan kepada masyarakat bisa saja berpendapat. Tapi kalau memberikan keputusan hukum itu bukan kewenangan dari masyarakat, tapi kewenangan murni dari sisi peradilan pidana tadi. Itu lewat proses-prosesnya penuntutan dalam pengadilan tinggi walaupun sampai ke Mahkamah Agung. Tapi sebatas memberikan pendapat, sebatas memberikan pencerahan oleh masyarakat itu saya pikir diperkenankan. Tapi sejauh mana pendapatnya itu, keputusan hukum itu hanya bisa dicapai lewat pengadilan atau proses masalah di pengadilan. Mungkin demikian Pak Sultan. Tapi terima kasih atas pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan yang mencerahkan kepada masyarakat. Terima kasih. oke, selanjutnya peserta yang ingin bertanya. Ya, sebelumnya sebentar ya, saya menambah dari pertanyaan dari Mas. Jadi ya, ini pertanyaan yang baik. Ya, mungkin nanti dari rekan juga akan menambah ya, ada jelasannya. Ini bagus sekali dari Pak Andini. Ya. Menurut saya selaku pilot dari pertanyaan tadi memang cukup baik ya. Intinya mengapa keviralan itu dibiarkan begitu saja ya. Memang menurut konten hukum sebaiknya apa yang menjadi pelanggaran itu ya dicocokkan saja atau digelar saja di pengadilan ya. Kalau memang itu dalam menggugat ya. Kemudian nanti diatur di dalam peraturan perundang-undangan, misalkan terkait dengan undang-undang IT, misalkan nomor berapa itu, nomor 8 tahun 2011 ya. Kalau tidak salah itu ya, itu dicari pasalnya di situ ya. Kemudian nanti masalah seperti itu ya, itu jangan main hakim sendiri, itu tidak boleh ya. Jadi intinya kalau ada kasus-kasus semacam itu serahkan aja kepada yang berkompeten, polisi atau siapa aja begitu ya, yang terutama polisi ya, itu yang berkewenangan. Jadi nanti akan dicari permasalahannya, faktanya ada, buktinya ada, baru dirampungkan ya, di pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi keputusan nanti akan siapa yang salah, siapa yang benar, itulah yang pantas mendapat jerat hukum. Itu menurut saya ya. Mungkin dari narasumber yang lain. Tadi sebetulnya sudah disampaikan ya, memang hakim itu
mutlak, tidak boleh terpengaruh oleh siapapun dalam mengambil keputusan, apalagi dari sosmed atau berita-berita yang viral. Itu memang mutlak kemerdekaan hakim ya. Sehingga hakim itu tidak boleh kebawa perasaan. Seakan-akan misalnya arus masyarakat membenarkan si A, terus kita mengikuti si A, itu sangat keliru ya. Jadi hakim harus memutuskan berdasarkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Tidak boleh ada intervensi dari masyarakat atau dari kekuasaan, dan betul-betul independen. Ini itu aja. Dari Pak Dekan ada? Baik, terima kasih. Karena diminta, maka saya coba sedikit tambahkan pertanyaan yang baik tadi. Izin Bapak, namanya Pak? Waduh, panjang umur Pak. Pak Hudi tadi bilang itu kayak Sunan Kalijaga ya gitu. Oh ternyata betul. Baik, Bapak Ibu berbahagialah, hari ini ada lawyer selebritis. Terima kasih Pak perkenalan diri. Bapak Ibu hebatnya mahasiswa UBK, suka bikin kejutan. Kalau nggak kejutan di kerumunan diskusi ilmiah, kerumunan di jalan juga bikin kejutan gitu ya. Tapi itu adalah salah satu bentuk ekspresi namanya. Nah, menjawab pertanyaan tadi terkait, saya sebut ini mungkin fenomena ya Mas. Nah, izin ini sedikit agak teoritis gitu ya, bahwa sesuatu yang terjadi menjadi tren di masyarakat, kemudian diikuti oleh tren yang lain, ini seringkali juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang ada sekarang. Kita sebut zaman sekarang ini zaman era sosmed gitu Pak. Kalau dulu orang demo di pinggir jalan, kalau sekarang enggak. Tekanan publik dulu pakai pers ya Pak, yang ngundang wartawan, namanya trial by the press Pak kalau di ilmu kami. Nah sekarang trial by, mungkin ada yang the crowd, trial by the public yang seperti itu. Nah Pak Billy sampai Pak Budi, izin Pak Sunan kami perkenalkan, tadi mungkin Bapak belum sempat hadir. Ini juga para praktisi hukum Pak, salah satu pernah ngelawan Bapak dulu nih kalau nggak salah ya. Tapi kan rekan sejawat ya kalau di luar ya Pak ya. Kalau di pengadilan kita boleh berhadapan, tapi kalau di cafe shop ya kita ngopi ya Pak ya. Gitu. Jadi itu biasa buat kami. Tapi kalau di daerah Pak, lawyer penggugat dan tergugat ngopi bareng itu jadi isu Pak. Ya, jadi wah lawyer kita main-main nih, main mata gitu Pak. Karena saya pernah mengalami itu Pak, dilaporin ke Peradi segala macam gitu ya. Nah, yang kami mau sampaikan bahwa tadi Pak Billy sudah menyampaikan terkait apa yang disebut presumption of innocence, ya, bahwa ada yang disebut azas praduga tak bersalah. Kita, siapapun orangnya, apapun yang dilakukan oleh seseorang, walaupun let's say kasus yang lagi viral sekarang, Pak dia kan menembaknya di rumah dia. Tempus dan lokus, maaf ini istilah teknis, waktu dan tempat kejadian di rumah dia. Dia pangkatnya tinggi, anak buahnya pasti dia yang nyuruh. Itu yang disebut tadi Pak Sunan sampaikan, mungkin orang mulai menyoroti itu seolah-olah. Nah, kalau kami sarjana hukum melihat itu hanya ketawa. Tadi Pak Budi sampaikan, sebelum hakim ketok palu, itu kita tetap harus menganggap dia orang yang tidak bersalah. Itu sarjana hukum. Kemudian sebelum ada kekuatan hukum tetap, tadi sempat ada yang disebutkan. Tapi yang jadi masalah memang seolah-olah masyarakat ini ya, kalau ada orang tersangka koruptor, langsung itu koruptor. Tapi begitu hakim memutus bebas, seolah-olah wah ini ada main nih. Nah, kalau kami sarjana hukum punya kewajiban untuk menghormati proses, juga harus menghormati hasil, bahwa putusan pengadilan itu produk hukum. Jadi pihak yang kalah maupun yang menang ya harus terima. Nah, ketika ada kasus mungkin yang sekarang Pak Sunan lagi tangani kasus apa ya Pak kemarin saya lihat? Oh ini tadi saya singgung ya Pak ya, yang dua orang pasangan Bapak Ibu kangen-kangenan gitu ya. Itu kan mau meluk ceritanya, ya kombinasi antara kangen dengan nakrep song gitu ya Pak ya. Jadinya berdarah-darah. Sama kliennya Pak Sunan dilaporin. Nah, udah tuh
ya kita pasti terpecah dua ya. Yang satu pihak Pak Budi ini para pembela kaum wanita, Pak. Beliau berprinsip wanita tidak pernah salah, Pak. Gitu. Saya setuju, Pak. Karena dalam bahasa Inggris pun ada istilah father in law buat mertua, son in law gitu kan buat menantu gitu kan. Tapi buat istri, you are the law katanya. Anda adalah hukumnya gitu. Jadi itu benar, wanita tidak pernah salah. Kalau wanita salah, lihat tadi pasal 1. Ya, itu pasal 2 ya Pak ya. Pasal 1 wanita nggak pernah salah. Pasal 2 kalau wanita salah, lihat pasal 1. Ya nggak pernah salah. Ini kata para suami takut istri nih Pak ceritanya. Mungkin ketuanya Pak Budi, wakilnya Pak Sultan. Jadi itu fenomena Pak yang terjadi sekarang. Dan memang agak sedikit tadi Pak, kebetulan Pak Sekel sudah sempat bicara tadi. Kenapa masyarakat sekarang agak sensitif ya Pak? Kemudian tadi main hakim sendiri ya Pak. Itu dan antara kebenaran dengan kesalahan, yang jahat dengan yang baik itu dibuktikan di sana. Nah, soal pertanyaan bahwa mungkin hakim terbawa irama mungkin ya, itu adalah dugaan yang patut diduga begitu, karena kita sering lihat kan kalau sekarang kasus kalau nggak viral tuh ya Pak Sunan pengalaman lah ya, kalau lapor tuh kalau prosesnya biasa itu beda. Tapi kalau nanganin Pak Sunan ngajak teman-temannya wartawan terus pakai sosmed, beda lagi ya Pak ya ceritanya, akan kecepatan dan percepatannya akan berbeda penyelesaiannya. Itu gejala umum, namun itu juga kita sebagai para pembelajar hukum harus mulai waspada dengan era digitalisasi sekarang. Karena kalau di luar negeri boleh teman-teman lihat ya, kalau mungkin di film-film pernah lihat bagaimana proses persidangan tuh nggak boleh loh ada kamera. Itu juga masalah. Sebetulnya kami dari pembelajar hukum, dari akademisi hukum sempat saya kebetulan termasuk yang tidak membidani tapi dia sedikit terlibat lah mungkin 1-2 huruf di KUHP yang baru Pak Sunan. Itu kami sempat mengkritisi itu soal contempt of court itu. Is that a part of it? Apa itu bagian dari contempt of court gitu? Atau boleh nggak kita tarik? Tapi kembali lagi di era kebebasan sekarang, sedikit saja kita melangkah untuk kembali ke menempatkan hukum pada posisinya, akan ada arus balik, pukulan balik yang seolah-olah kita pro pada istilahnya penguasa, pro pada Fir'aun, pro yang begitu. Termasuk contohnya mungkin kemarin soal pasal penghinaan kepada kepala negara. Ini dianggap kita anti kritik, kita Bapak Ibu sekalian, kepala negara itu simbol. Burung Garuda itu simbol, bendera itu simbol negara. Jadi kita tidak melindungi orang, tapi jabatannya. Di luar negeri contohnya saya pernah studi di Prancis, itu bahkan seorang perdana menteri kehidupan pribadinya nggak boleh loh pers nulis bahwa dia maaf ya kalau kita nggak boleh ya kumpul kebo, kalau kumpul bocah kita boleh. Di sana kumpul kebo itu nggak boleh disinggung karena itu privacy. Itu negara yang sangat bebas. Nah di kita ingin melindungi martabatnya terkait jabatan itu sempat jadi masalah. Termasuk daftar pasal bermasalah gitu. Tapi setelah dijelaskan terutama oleh Pak Wamenkumham yang sekarang itu luar biasa mengalih pidana, jadi penjelasannya tadi ini bukan melindungi. Nah itu yang saya mau cerita adalah fenomena bagaimana kita harus menempatkan kembali hukum pada porsinya. Ini masalah kita bersama Pak Sunan sebagai penegak hukum sekaligus officium nobile. Pak Sunan adalah bagian dari itu. Kemudian pengacara, merangkap selebritis juga ya Pak ya masuknya jadinya ya. Yang mengerti itu ya, yuk kita sama-sama kita berikan kesadaran masyarakat. Kalau bisa jangan mengomentari masalah hukum keluar dari arenanya gitu ya, dari relnya gitu. Karena ini akan mempengaruhi masyarakat tadi. Karena kata Friedman bahwa penegakan hukum itu kan tergantung dari satu substance-nya. Kalau undang-undangnya baik, coba kita lihat jangan-jangan penegakan hukumnya atau penegak hukumnya atau aparatnya bermasalah. Kalau itu udah baik semua, jangan-jangan culture-nya bermasalah.
budayanya bermasalah, masyarakatnya bermasalah. Nah, mungkin dampak dari pandemi juga ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, Pak Sunan juga, kita lama dikekang dalam kondisi itu, tiba-tiba terbuka, Pak. Tiba-tiba berinteraksi, dan di saat kita tertutup kemarin kan salah satu media paling, bahkan kami di kampus pun pakai media online, Bapak Ibu sekalian, buat mengajar. Nah, sekarang eranya udah sangat terbuka. Nah, mari dalam kesempatan ini saya ajak Bapak Ibu sekalian tadi mensiasati dan menyikapi fenomena terkait tadi ajakan atau mungkin terpengaruh oleh media sosial untuk menghakimi itu sebisa mungkin. Kita kembali ke relnya, kita harus adil sejak dalam pikiran, kita harus adil sejak dalam perkataan, bahkan adil juga apalagi dalam perbuatan. Bahwa sebelum hakim ketok palu, janganlah gitu ya kita istilahnya ngomporin ya, manasin apa gimana gitu. Kita sepakat bahwa misalnya sedikit nyinggung kasus ya Pak ya, dalam KDRT lainnya atau sahabatnya Pak Sunan itu adalah pihak wanita, ini ada pembela wanita. Kita sepakat, kita berpihak pada korban, itu prinsip bahwa kita harus berpihak pada, itu namanya keberpihakan teman gitu. Jadi kita tapi tetap harus menghormati pihak yang sebelah, ya tadi kurangi menghakimi tadi. Jadi kita hormati proses hukum sudah berjalan. Nah masalahnya kita kan senangnya lihat judul, tapi nggak melihat isi, nggak melihat proses. Ujung-ujungnya ketika putusannya nggak sesuai dengan pikiran kita, jadi mari sama-sama dalam kesempatan ini pentingnya kesadaran hukum. Kita harus mulai sadar, kita harus mulai menempatkan posisi hukum. Dulu sudah sampaikan sebagai panglima, sempat bergeser politik, sempat bergeser agama, tapi kita kembalikan lagi kalau hukum sebagai panglima, ya insya Allah semuanya akan jadi baik. Dari saya itu kemudian saya kembalikan lagi pada panitia, semoga ini berkenan dan bermanfaat. Lebih dan kurang selamat. Baik, pertanyaan selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Saya mau banyak tanya nih Pak dari penjelasan Bapak-bapak yang tadi, Bapak ini tadi. Untuk yang Ibu Ratna tadi mengenai anak-anak yang dipaksa orang tua mencari nafkah. Apakah bagaimana kalau kita melihat anak-anak yang sekarang dicecek silver itu Bu? Kalau saya memang maksud saya nggak bisa terima gitu ya melihat anak seperti itu. Tapi apa yang bisa saya lakukan terhadap hal tersebut? Karena anaknya sendiri saya bilang ke orang tuanya, Bu, anaknya jangan dilepas, takut ketabrak mobil. Saya bilang, anak saya Bu, kata dia. Itu jadi saya udah nggak bisa apa-apa. Ya sekarang mau lo chat silver, mau chat apa terserah deh gitu. Tapi maksud saya nggak bisa ngeliat kok dibiarin gitu kan. Terus itu bagaimana maksud saya menyikapi hal tersebut dan apa sih yang bisa dilakukan secara hukum gitu mengenai hal tersebut. Terus sama yang tadi Pak Billy sampaikan mengenai usia pernikahan dini Pak. Saat ini kan saya tadi pagi mendengar di TV, melihat di TV itu pernikahan dini di Wonogiri tahun 2022 itu 1.600 lebih. Dan di bulan Januari ini sudah 16 kasus pernikahan dini karena kondisi keuangan anak. Itu bagaimana kalau kita maksudnya kita menghadapi maksudnya di lingkungan kita ada seperti itu, terus kita bisa apa sih gitu? Karena orang tuanya mengizinkan, kadang juga karena dia menikah dengan terpaksa harus menikah dini. Kan juga kita, apalagi saya RT juga nggak bisa ngapa-ngapain, paling cuma bikin surat nyata nikah juga gitu kan. Tapi kalau yang lainnya kan saya nggak bisa, itu aja. Terima kasih. Maaf, pertanyaannya cara singkat gimana Bu? Saya yang menyikapi yang pernikahan dini itu Pak, pernikahan dini saya sebagai, maksudnya saya kan ketua RT nih Pak. Saya bisa apa sih maksudnya melarang juga orang tuanya bolehin, nggak bisa juga terus. Tapi kan itu melanggar sebenarnya kan Pak, untuk secara hukum juga dia melanggar. Tapi ada kalanya
pernikahan ini itu harus dilaksanakan karena mungkin ada yang udah hamil duluan atau apa gitu. Jadi saya sebagai warga khususnya saya ketua RT bisa melakukan apa? Ya, dari kami secara keseluruhan dulu ya, nanti kepada yang berkompeten nanti bisa menjawab. Tadi masalah anak ya, masalah anak, pertanyaannya gimana tadi? Eksploitasi anak. Masalah anak dulu. Yang itu Pak, ya, kalau saya melihat anak-anak yang dibiarkan ngamen, maksudnya chat gitu, Oh iya. saya bisa laporkan ke siapa, ke polisi atau ke WP atau apa. Ya intinya nanti dari yang bersangkutan ya, dari kami secara umum sampai dulu masalah catatan tadi konten apa namanya fake itu ya. Intinya memang dunia anak sekarang itu tidak disentuh ya dengan cara perkawinan dini. Itu ada rekomendasi dari misalkan dari ini Departemen Agama itu biasanya ada rekomendasi silakan dinikahkan selagi aibnya jangka panjang kok bisa terlihat oleh masyarakat, maka aibnya ditutup kemudian dinikahkan. Itu memang ada rekomendasi semacam itu. Memang berdasarkan undang-undang yang terbaru, undang-undang tentang perkawinan, kalau yang pertama nomor 1 tahun 1974, tapi sekarang sudah ada revisi lagi, batas usia nikah untuk laki-laki ditambah jadi 19 tahun, wanita juga 19 tahun, sama ya intinya. Kalau dulu kan wanita 16, laki-lakinya 19. Nah, ini masalah perkawinan ini menurut saya itu ya, jadi intinya memang ada rekomendasi dari para pejabat untuk menutup aibnya supaya yang terbaik semacam itu. Karena itu sudah resiko ya, resiko untuk menutup aib. Namun kalau memang itu ada pejabat yang menyalahgunakan, misalnya usianya ditingkatkan, dituakan, itu kena nanti pejabatnya dulu, ya kena pasal, ya. Misalkan yang aparat bisa ya, kemudian merekayasa usianya ditambah supaya bisa nikah, itu kena pasal loh, tidak diperbolehkan. Maka salah satunya untuk syarat nikah biasanya ada akta kelahiran. Bisa untuk terbukti bahwa ini sudah dewasa atau belum, sudah usia 19 tahun atau belum. Itu menurut saya, mungkin nanti akan dijawab oleh yang tadi mau isi pematerinya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari usia apa tadi? Di dunia. Nah, menurut saya begini, kedua permasalahan yang diajukan oleh Ibu Dian tadi serupa tadi sama. Itu letaknya ada di penegakan hukum. Pertama, kalau meninggalkan anak di usia jauh dari usia yang dianjurkan oleh pemerintah, efeknya tidak baik. Tapi kalau menegakkan hukum di bidang itu, efeknya juga akan tidak baik. Artinya ketika perempuan membutuhkan ekonomi, karena di kampung-kampung begitu dipinang oleh suami, tidak ekonomi membaik dan sebagainya. Karena sasarannya kadang-kadang bukan untuk sejalan dari ekonomi. Kalau kita lihat dulu ada si puji yang menikah di anak-anaknya di usia 12 tahun itu memang sangat berkeluar. Masalah yang kedua mengenai anak-anak yang mencari lampu merah, silverman, usia silver, jauh di bawah umur. Tapi di satu sisi kalau kita menegakkan hukum, kalau mereka ditangkap mereka cari uang pakai apa? Kadang-kadang mereka uang kecil uang itu buat ibunya sakit dan sebagainya. Kalau kita menegakkan hukum itu seperti pedang bermata dua bagi pemerintah. Bagi kelurahan kalau kita menangkap mereka, kadang-kadang ibunya sakit dan sebagainya itu kadang-kadang begitu. Tapi memang seperti disinggung oleh mereka tadi, Roscoe Palmer bilang law is social engineering. Harus ada hukum untuk menegakkan itu. Hukum itu keras diberikan oleh harus ditegakkan. Itu harus dilihat ke akar permasalahan lagi. Pemerintah, bagaimana pemerintah mensejahterakan orang-orang ini dulu sebelum menegakkan hukum. Jadi pemerintah jangan menjudge orang-orang ini salah dan sebagainya. Sejahterakan dulu lah. Kalau memang sudah masyarakat sudah sejahtera, perlu ditegakkan. Itu yang seperti pedang bermata dua bagi pemerintah. Jadi sisi akan melihat masalah lain. Demikian, terima kasih. Ada tambahan tuh ya. Memang semua itu faktor ekonomi.
Iya, anak terlantar, fakir miskin itu sebenarnya dikejar orang negara, bukan dia cari makan sendiri. Tapi kalau lihat kan banyak pengamen, banyak gelandangan ya Bu ya, banyak yang istilahnya ya itu kayu ya Bu ya. Ya kan anak buah Bu udah bekerja, Bu nggak bisa Bu bekerja Bu, menurut undang-undang hukum perlindungan anak nggak bisa bekerja. Dia itu harus sekolah, dididik, dibesarkan, disejahterakan, dikasih makan sandang pangan dan lain-lain supaya dia bisa selesai sampai usia 18 tahun. Lepas usia 18 tahun, dia itu adalah sudah bisa jadi lepas dari kedua orang tua. Itu berarti orang tua tidak bisa mendidik. Kalau orang tua bisa mendidik anak kan tidak seperti itu Bu. Ya kan, benar nggak Bu? Apalagi pengaruh medsos, pengaruh sekali Bu. Medsos pengaruh. Kadang dia dari medsos itu tahu sendiri Bu, bisa janjian di WA, ya kan? Bisa janjian di FB. Anak mahasiswa sekarang ya oke di angka 100. Janjiannya gampang banget. Kalau dulu kami nggak pilih, nggak bisa janjian Pak pilih ya. Nggak ada HP, sekarang milenial. Ibarat anak milenial, semuanya sistemnya medsos online, betul nggak? Kuliah aja online bagaimana? Ya kan? Bayar apa-apa online, ya kan? Mau makanan yang instan atau kita manggil agak males naik mobil pribadi atau motor pribadi, ada Grab, ya Bu ya? Grab online, Grab bisa mobil motor, nggak mau masak bisa online, semua tuh online. Nah kan, pacaran pun melalui online, benar nggak? Cari teman hidup juga melalui online, benar nggak Bu? Iya. Jadi itu kita nggak menutup mata Bu. Kalau banyak pernikahan dini itu pengaruhnya banyak lingkungan, faktor lingkungan ya, faktor ekonomi, faktor medsos itu pengaruh sekali Bu. Ya kan, mahasiswa saya keren-keren Bu. Kenapa keren? Pertama pakai online, uang, misalnya kita transfer uang bisa pakai online, benar nggak Bu? Penipuan pakai online, benar nggak? Nah itulah, jadi itu aja paparan saya masalah undang-undang mungkin sudah dipaparkan oleh Kak Prodi dan kawan saya Pak Billy. Ya cukup, terima kasih Bu. Bagaimana Bu? Masih belum puas nggak Bu? Udah cukup ya Bu? Ya, terima kasih. Baik, masih ada yang dipertanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ditujukan pada Pak Dekan bahwa kalau masalah hukum kesadaran hukum yang berlaku di Indonesia, kesadaran hukum itu kalau sampai sekarang kayaknya nggak ada batasnya, nggak ada waktu, nggak ada selesainya. Sebetulnya di Indonesia itu hukumnya di DKI ya. Saya udah pernah survei dalam artian ini bahwa orang naik motor itu lampu merah bodoh. Nah itu kan karena nggak ada kesadaran gitu, nggak ada kesadaran hukum. Tapi kalau di Surabaya mereka teratur. Saya sudah pernah survei. Yang saya tanyakan, apakah penegak hukum atau seperti polisi atau bisa melakukan tindakan yang seperti apaan atau melalui media atau melalui CCTV sekarang. Itu saja. Yang kedua pada Bu Istiqomah ya. Ini mengenai masalah peraturan hukum Islam. Kalau peraturan hukum Islam di Arab, di Saudi, saya pernah ke sana alhamdulillah. Kalau ada seorang salah itu hukumnya kan hukum dipancung atau dipotong tangan. Seandainya yang saya tanyakan itu seandainya apakah berlaku bisa di Indonesia, bisa berlaku nggak Bu? Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya sebentar ya, biar cepat ini ya, tanggap ya kita semuanya ya. Jadi intinya tadi saya hanya menjawab yang pertama Pak, pertanyaan pertama. Intinya Bapak menanyakan kesadaran hukum ini tidak habis-habis ya. Yang mari dari kita inilah, mulai hari ini memang dari yang kecil Pak, kita sadarkan diri supaya kita menjadi orang yang sadar hukum.
Jadi intinya kalau bangsa kita dari yang kecil-kecil sudah berdasar sadar hukum, insya Allah ya negara kita akan maju, ya akan maju. Tapi mulai dari generasi yang muda, anak kita, cucu kita mulai ya. Kalau kita sudah dewasa ini sudah heran mungkin ya, tapi bisa dimulai dari awal ya, sejak hari ini. Nanti kalau di rumah, di masyarakat, karena Bapak Ibu semuanya tanggung jawab kita sebenarnya ada 3 ya. Tanggung jawab pada Tuhan, tanggung jawab pada diri kita sendiri, tanggung jawab pada masyarakat alias negara ya. Jadi kalau kita merasa punya tanggung jawab, kita insya Allah kesadaran itu akan. Kalau ada polisi taat ya, polisi tengah bablas, benar nggak? Tapi mahasiswa saya nggak ada seperti itu, dia taat hukum semua, benar nggak ya 100 ya? Kenapa saya bilang begini Pak? Karena saya sendiri mengalami, nggak ada polisi langsung bablas Pak. Polisi nggak ada, polisi ada diem, taat dia hukum. Buang sampah juga lihat kanan kiri kanan. Kalau nggak ada keamanan nggak lihat, buang sampah sembarangan. Jadi dikembalikan sadar hukumnya dikembalikan ke kita, ke pribadi kita masing-masing ibu, gitu loh Bu. Karena sulit kalau disadarkan hukum. Karena Indonesia ini banyak melanggar daripada sadar hukum Pak. Benar nggak Pak? Contohnya parkir jangan sembarangan waktu jam Ahok, lo tertib tuh jalan raya. Sekarang pas Anies parkir lagi, udah hilang seperti itu. Tidak boleh dagang di jalan raya di Tanah Abang. Pak, dagang lagi, benar nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak, benar nggak Bu? Ya kan? Jadi itulah dikembalikan ke moral masing-masing. Tidak boleh korupsi, tidak boleh pungli. Di kantor kelurahan, saya yakin kantor kelurahan ini tidak ada pungli. Tapi kan kembalikan ke masuk ke kantor kelurahan, benar nggak ya? Kadang lurahnya benar, masyarakatnya yang bermain. Jadi itu istilah sadar hukum itu dikembalikan ke moral masing-masing. Tidak bisa kita bilang harus sadar hukum, dikembalikan moral. Dan saking bapak-bapak di Setiabudi tidak ada seperti itu. Orang baik-baik semua, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya.